Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar rekan-rekan YouTuber yang saya cintai, teman-teman YouTube yang saya banggakan juga. Pada kali ini kita jumpa lagi dengan saya Ismail Yunus H. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas lanjutan materi yang lalu sempat saya bawakan, yaitu simple present tense. Minggu lalu atau pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu simple present tense, dan terakhir pembahasan kita ada di time signal. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi kita di question word ya. Nah, question word ini adalah rumusnya, rumus manakala untuk membuat sebuah pertanyaan sesuai dengan kalimat yang ada. Ya, rumus bisa dilihat di sini rumus. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan nanti komentar yang sudah ada nanti di kolom komentar. Nah, saya langsung masuk pada example-nya atau contoh pada question word-nya. Di sini ada kalimat yaitu they speak English at BSC. Nah, they speak English at BSC. Jadi ketika kita membuat sebuah pertanyaan dari kalimat tersebut, maka yang harus kita perhatikan adalah rumus dari question word itu. Ini adalah rumus umumnya, ya. Itu adalah rumus umumnya. Question word as, maksudnya question word as ini adalah question word yang ditanya adalah subjek, ya. Terus yang kedua question word verb, yang ditanya adalah verb. Ya. Terus di sini adalah question word yang ditanya objek. Ya. Terus yang keempat terakhir itu adalah question word adverb, ya. Adverb ini adalah adverb of time. Ya. Adverb of time. Di sini adalah question word a, itu namanya. Bisa dilihat di sini. Ini rumus-rumusnya. Ya. Nah, coba kita lihat pada contohnya atau example untuk membuat sebuah pertanyaan. Jadi teman-teman, rekan-rekan sekalian, kalau nanti apalagi guru-guru yang tidak perlu lagi susah-susah untuk membuat sebuah pertanyaan khusus untuk dalam bahasa Inggris, ini saya sudah sempat sampaikan. Ya, silakan dipahami dan silakan diaplikasikan untuk soal-soal selanjutnya. Baik, di sini saya ada kalimat yang namanya they speak English at BSC. Nah, di sini ada poin A, poin B, poin C, dan poin D. Nah, ini adalah bentuk pertanyaan. Dari A sampai D ini adalah pertanyaan. Ya kan? Nah, coba kita lihat. Di sini ada they, subjek, ya. They itu subjek, berarti dia menggunakan question word yang subjek. Nah, subjek orang itu menggunakan who, ya, menggunakan who. Jadi di sini coba lihat. Jadi kuncinya adalah jangan dijawab atau jangan ditulis. Maksud saya jangan ditulis yang ditanya, ya, jangan ditulis yang ditanya, ya, tulis yang tidak ditanya, ya. Terus yang ditanya diganti dengan question word itu tadi yang saya bilang ini, ya. Nah, karena question word yang menanyakan orang, yang menanyakan subjek orang adalah who, maka they ini akan diganti menjadi who. Jadi, who speaks English at BSC? Nah, perlu catatan atau saya sampaikan bahwa kenapa di sini menggunakan speaks bukan speak? Karena who ini meracu pada orang ketiga tunggal. Jadi who itu selalu meracu pada orang ketiga tunggal karena kita tidak tahu siapa dia. Makanya di situ dimasukkan adalah orang ketiga tunggal. Karena orang ketiga tunggal saya sudah jelaskan yang menggunakan speaks dengan s dengan is, ya. Nah, karena who ini selalu mengikuti orang ketiga tunggal, maka di sini ketika dia masuk kata kerja maka ditambahkan s, ya. S atau IS. Karena di sini dia berakhiran K bukan berakhiran CH, X, SSO, maka dia ditambahkan S saja.
Ya, berarti who speaks English at BSC? Jawabannya adalah they. Ya. Siapakah yang berbicara bahasa Inggris di BSC? Yaitu mereka. Nah, sekarang poin 2 adalah yang ditanya adalah speak-nya atau kata kerjanya. Berarti poin 2 yang ada di sini. Do plus do atau does plus subject plus do. Ya. Nah, karena yang dia tanya adalah kata kerja, maka kata kerja itu tak perlu ditulis. Nah, what itu menanyakan kata kerja, menanyakan subjek bukan orang, dan dia juga menanyakan objek. Oke? Nah, sekarang yang dia tanya adalah kata kerja, berarti dia menggunakan what. Kenapa pakai do? Karena do adalah kepunyaan they, bukan does. Kecuali they di sini berubah menjadi she, maka primary auxiliary atau do-nya di sini akan berubah menjadi does. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi, what do they do at BSC? Ya. Apa yang mereka lakukan di BSC? Jadi, yang mereka lakukan adalah speak atau berbicara. Oke. Nah, sekarang poin 3 adalah English. English ini adalah benda, noun. Berarti question word-nya adalah what, karena posisi English di sini adalah objek. Ya. Maka yang dia tanya adalah what do they speak at BSC? Ya kan? Tidak ada dia tulis English-nya. Jadi langsung dia bilang what do they speak at BSC? Jawabannya adalah English. Ya. Berbicara apakah mereka di BSC? Berbicara bahasa Inggris. Atau berbahasa apa? Berarti bahasa Inggris. Jelas jawabannya. Selanjutnya ada poin D. Ya. Poin D ini adalah adverb of adverb of time. When? Kapan? Ya. When do they speak English? Kapan mereka berbicara bahasa Inggris? Nah, di sini dia tulis kapan, ya kan? Kapan mereka berbicara bahasa Inggris atau ketika di mana mereka berbicara bahasa Inggris? Ya. Ketika di BSC. Ini bisa juga berubah menjadi adverb of time. Ketika dia berubah menjadi adverb of time, maka when di sini berubah menjadi where. Where do they speak English? Bisa juga where, ya. Where. Jadi di mana mereka berbahasa Inggris? Di BSC. Ya. Jadi bisa juga menggunakan where. Jadi adverb of time dan adverb of place. Nah, di mana mereka berbahasa Inggris? Di BSC, boleh. Nah, itu adalah cara untuk membuat sebuah pertanyaan dan bisa dijawab dengan sendirinya. Ya, itu teknik. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti silakan komentar di kolom komentar tersebut. Baik, poin kedua adalah nominal. Kalau minggu lalu adalah verbal, lalu saya membahas verbal, hari ini saya akan membahas tentang nominal. Ya, nominal. Nah, nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kerja. Ya. Itu yang sempat saya bahas definisi dari nominal. Nah, coba lihat sini rumus dari nominal. Ada subject plus to be. Atau to be dari simple present itu adalah is, am, are plus complement. Ya, atau subjective complement atau pelengkap. Bentuk negatifnya adalah subject plus am plus are plus not plus complement. Bentuk negatifnya adalah dibalik to be plus subject plus complement. Anda tanya,
Dia jelaskan di sini komplement itu terdiri apa saja, yaitu adjektif, noun, adverb, dan pronoun. Nah itu komplement atau ana, ya. Kalau saya ana, karena di sini ditambahkan pronoun satu, ya, adjektif, noun, adverb, pronoun. Ya. Ini adalah merupakan komplement. Maaf, ini bukan subjek tapi adalah komplement atau subjective complement. Subjective complement ini adalah subjek, ya, pelengkap dari subjek tersebut. Ya, dia yang melengkapi subjek karena manakala dia tidak ada susah untuk bermakna. Nah, coba lihat di situ ada adjektif, ada happy, good, and sad, ya. Noun di situ ada students and driver. Adverb di situ ada here in the office, bisa juga here in the office atau there di sana. Pronoun bisa main, ya, bisa main, terus bisa hers atau yours. Nah, coba kita lihat di sini ada contohnya. Coba lihat di sini ada contohnya, example. Saya lepas dulu ya. Nah, di sini ada contohnya. He is happy. Itu kalau dalam bentuk positif. He isn't happy. Is he happy? Ya. Ya, I am sad. Itu dalam bentuk adjektifnya. She is a student. She is student. They are in the office. Ya. Lanjut lagi. This book, maksudnya this book is yours. Nah, yours di situ adalah subjective complement. Ya. Sad di situ juga, I am sad itu adalah subjective complement dari adjektif. She is a student atau she is a student, ya. Di situ adalah subjective complement dari noun. They are in the office. Di situ subjective complementnya adalah adverb. This book is yours. Yours di sini adalah subjective complementnya adalah pronoun. Nah, itulah bentuk-bentuk simple present. Baik, rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin ada pertanyaan silakan kolom komentar, dan mungkin ada request silakan, ya. Saya tunggu komentarnya dan pertanyaannya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya rasa cukup kali ini. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.